Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaki Adinedo, NRP 02119400000058 dari Departemen Teknik Mesin ITS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal berikut. Pada soal ini terdapat BIM CD dengan tumpuan pin A yang terletak 1 meter di kanan titik C dan tumpuan roll B yang terletak 2 meter di kiri titik D. Kemudian pada BIM CD ini dikenai beberapa beban dan gaya. Yang pertama ada beban terdistribusi merata W1 sebesar 380 Newton per meter dengan panjang 3 meter dari C sampai E. Kemudian ada momen gaya M1 sebesar 480 Newton meter dengan arah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam dengan pusat terletak 1 meter di kanan titik E. Kemudian ada beban terpusat P1 sebesar 760 terletak 1 meter di kanan titik F. Kemudian ada juga beban terdistribusi W2 sebesar 620 Newton per meter dengan panjang 2 meter dari titik G ke titik B. Kemudian yang terakhir ada gaya P2 sebesar 840 Newton ke arah atas dan terletak 2 meter di kanan titik B. Kemudian kita disuruh untuk menggambarkan diagram geser dan diagram momennya pada BIM tersebut. Kita tahu bahwa jika ada tumpuan pin maka akan muncul gaya reaksi dengan satu arah. Pada pin A ini akan muncul gaya reaksi dengan arah horizontal, dan kita tahu juga bahwa jika ada tumpuan roll maka akan muncul gaya reaksi dua arah, yaitu gaya arah horizontal dan vertikal. Kemudian karena pada soal ini kita tidak menemukan gaya dengan arah horizontal, maka pada roll B ini gaya reaksinya hanya dengan arah vertikal saja. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu menggambarkan free body diagramnya terlebih dahulu. Untuk beban terdistribusi merata W1 tadi kita ubah dengan beban terpusat dengan nilai 380 dikali panjangnya beban terdistribusi merata tadi yaitu 3 dengan jaraknya dengan letak 1,5 meter dari titik C. Kemudian untuk beban terdistribusi W2-nya tadi kita ubah dengan nilai 620 kali panjangnya yaitu 2 dengan letak 1 meter di kanan titik G. Kemudian untuk gaya reaksi pada pin A tadi kita beri nama AY, dan gaya reaksi pada roll B tadi kita beri nama BY. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari nilai AY dan nilai BY-nya terlebih dahulu. Kita dapat mencari nilai AY dengan menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan min AY kali 6 kali jaraknya ke B6 ini bisa negatif karena momen gaya akibat AY ini arahnya searah jarum jam atau clockwise sehingga negatif. Kemudian ditambah 380 dikali 3 dikali jaraknya ke titik B yaitu 5,5, ini bisa positif karena momen gaya yang dihasilkan akibat gaya 380 dikali 3 Newton ini di titik B, momen gayanya memiliki arah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya positif. Sehingga kemudian ditambah 480, ingat ini tidak perlu dikali jaraknya ke titik B karena 480 ini sudah berupa momen gaya. Dan perlu diingat, ini pada saat dimasukkan perhitungan, momen gaya ini selalu bernilai positif karena momen gaya 480 Newton ini
memiliki arah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi diputar di titik manapun nilainya selalu positif. Kemudian ditambah 760 kali 2, kemudian ditambah 620 kali 2 kali jaraknya ke B yaitu 1, ditambah 840 kali jaraknya ke B yaitu 2 sama dengan 0. Dengan melakukan perhitungan sebagai berikut, kita peroleh nilai AY-nya sama dengan 1865 Newton. Kemudian kita mencari nilai BY dengan menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita dapatkan min 380 dikali 8 kali jaraknya ke A yaitu 0,5 ditambah 480 dikurangi 760 kali jaraknya ke A yaitu 5 dikurangi 620 dikali 2 dikali jaraknya ke A yaitu 5 ditambah BY dikali jaraknya ke A yaitu 6 ditambah 880 dikali jaraknya ke A yaitu 8 sama dengan 0. Nanti akan kita peroleh nilai BY sama dengan 435 Newton. Kemudian setelah menemukan nilai AY dan BY-nya, kita lakukan potongan di tiap-tiap perubahan gaya. Untuk soal ini kita lakukan potongan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 potongan. Untuk potongan pertamanya terletak di titik C sampai A, potongan 2-nya terletak di titik A sampai E, potongan 3 terletak di titik E sampai F, potongan 4 terletak di titik F sampai G, potongan 5 terletak di titik G sampai B, potongan 6 terletak di titik B sampai D. Kemudian setelah kita melakukan potongan, sehingga kita dapatkan gambar hasil potongan sebagai berikut. Ini jaraknya kita tidak tahu, yaitu sehingga kita tulis X dan jaraknya 380 X dari kanan ini separuhnya, yaitu X per 2. Dan ini karena beban terdistribusi merata ya, maka 380 dikalikan jaraknya yaitu X. Untuk mencari nilai V1, maka kita gunakan sigma Fy sama dengan 0, sehingga kita peroleh min 380X min V1 sama dengan 0, dan sehingga kita dapatkan V1 sama dengan min 380X. Kemudian untuk sigma M sama dengan 0, sehingga kita dapatkan 380X dikali jaraknya itu X per 2 ditambah M1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh M1 sama dengan min 190X kuadrat. Kemudian untuk potongan 2, kita peroleh gambar hasil potongannya sebagai berikut. Kemudian kita cari nilai V2 dan nilai M2 seperti pada potongan 1 tadi. Untuk mencari nilai V2-nya kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 1865 dikurangi 380 kali X kurangi V2 sama dengan 0. Dan nilai V2-nya berupa persamaan yaitu V2 sama dengan min 380X ditambah 1865. Kemudian untuk mencari nilai M2-nya kita gunakan sigma M sama dengan 0. Kita dapatkan min 1865 dikurangi X min 1 ditambah 380X kali X per 2 ditambah M2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhir M2-nya berupa persamaan min 190X kuadrat plus 1865 min 1865. Kemudian untuk potongan 3, kita peroleh gambar hasil potongan sebagai berikut.
Kemudian kemudian dengan cara yang sama dengan sebelumnya, untuk mencari V3 kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 1865 dikurangi 380 kali 3 dikurangi V3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai V3-nya sama dengan 725. Kemudian untuk mencari nilai V3, kita gunakan sigma M sama dengan 0. Sehingga kita peroleh min 1865 kali X min 1. X min 1 itu jaraknya, ini X dikurangi 1. Kemudian ditambah 380 dikali 3 dikali X min 1/5 ditambah M3 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perhitungan sebagai berikut sehingga kita dapatkan nilai M3-nya berupa persamaan, yaitu M3 sama dengan 725. X dikurangi 155. Kemudian untuk potongan 4 kita dapatkan gambar hasil potongan sebagai berikut. Sama dengan cara sebelumnya, untuk mencari nilai V4-nya, sigma Fy sama dengan 0, sehingga kita peroleh 1865 dikurangi 380 kali 3 dikurangi V4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya V4 sama dengan 725. Hasilnya konstan. Kemudian untuk mencari M4 kita gunakan sigma M sama dengan 0. Sehingga kita peroleh min 1865 dikali X min 1 ditambah 380 dikali 3 dan jaraknya ini dikali jaraknya X min 1,5, ini X dikurangi dalam kurung 1 tambah 5 berarti X kurangi 1,5 ya. Kemudian ditambah 480 ditambah M4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya berupa persamaan linear, yaitu M4 sama dengan 725. X kurangi 635. Kemudian untuk potongan 5 kita peroleh hasil gambar potongan sebagai berikut. Dan untuk mencari V5-nya masih sama seperti pada potongan-potongan sebelumnya, yaitu menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 1865 dikurangi 380 kali 3 dikurangi 760 dikurangi 620 kali X min 5. Ini X min 5 karena beban terdistribusinya ini panjangnya kan X dikurangi dalam kurung 1 dikurangi X dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,5 ditambah 2,5 tambah 1 tambah 5 berarti kan 5 ya. 1 tambah 0,5 1,5 tambah 2,5 berarti 4. Ini enggak ininya satunya. Sampai sini aja. Soalnya ini kan sudah letaknya berupa beban terpusat ya. Kalau masih beban terdistribusi merata berarti sampai sini aja. Berarti untuk jaraknya X dikurangi 1 ditambah 0,5 ini berarti 1,5 ditambah 2,5 berarti 4 tambah 1 berarti 5. Ya berarti 620 dikali X min 5 biar supaya menjadi beban terpusatnya, sehingga nanti dan letaknya nanti di sini. Kemudian kita lanjutkan, kemudian ini dikurangi V5 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya V5 sama dengan min 620X ditambah 3065. Kemudian untuk mencari M5 sama seperti cara pada potongan sebelumnya, yaitu sigma M sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan min 1865 kali X min 1 tambah 380 kali 3 kali X min 1,5 ditambah 480 tambah 760 kali X min 0,5 ditambah 620 kali, lah ini kan beban terpusatnya ya. 620 kali X min 5 ini nilainya beban terpusat.
Lah, jaraknya ini X,6 ini X-nya dikurangi dalam kurung 1 tambah 0,5, 1,5 tambah 2,5, 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Berarti nanti X min 6 jaraknya ini, X min 6. Kemudian ditambah M5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhir M5-nya yaitu M5 sama dengan min 620X kuadrat ditambah 6.785X min 15.435. Kemudian untuk potongan 6 masih sama seperti dengan cara potongan sebelumnya. Untuk mencari V1 ini kita gunakan sigma FY sama dengan 0 sehingga kita peroleh 1865 dikurangi 380 kali 3 dikurangi 760 dikurangi 620 kali 2 lah. Ini jaraknya kan panjangnya beban terdistribusinya kan sudah 2, makanya ini berubah menjadi kalau diubah menjadi beban terpusat sehingga menjadi 620 dikali 2. Sudah beda dengan pada potongan 5 tadi ya berarti. Kemudian kita tambahkan 4 ditambah 435 dikurangi V6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh V6 sama dengan min 840. Kemudian untuk mencari nilai M6-nya kita gunakan sigma M sama dengan 0. Sigma M sama dengan 0. Sehingga kita peroleh min 1865 dikali X min 1 ditambah 380 kali 3 kali X min 1,5 ini jaraknya ditambah 480 ditambah 760 kali X min 5 ditambah 620 kali 2 kali X min 6 lah. Ini 620 kali 2 itu kan sudah beban terpusatnya sehingga jaraknya ini X min 6 sama kayak tadi itu jaraknya maksudnya X min 6 ya kan tadi juga X min 6 ya tadi. Loh ya ini juga X min 6. Kemudian dikurangi 435 dikali X min 7 ditambah M6 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh nilai M6 sama dengan min 840X ditambah 7.560. Kemudian setelah kita menemukan persamaan V dan M-nya di tiap-tiap potongan, lalu kita masukkan nilai X-nya sesuai dengan letak potongannya tersebut. Untuk potongan 1, nah tadi kita peroleh persamaannya yaitu ini V1 sama dengan min 380X. Karena potongan 1 terletak pada 0 meter sampai 1 meter, maka kita masukkan X-nya, kita substitusikan X-nya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh pada saat X sama dengan 0 itu 0 Newton dan pada saat X sama dengan 1 itu min 380 Newton. Kemudian untuk potongan 2, tadi kita peroleh persamaan V sama dengan min 380X ditambah 1865. Karena potongan 2 ini terletak pada 1 meter sampai 3 meter pada tersebut, sehingga kita masukkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, kita substitusikan sehingga mendapatkan hasil X2 pada saat X sama dengan 1 itu 1485 dan X V2 pada saat X sama dengan 3 itu 725 Newton. Kemudian untuk potongan 3 yang terletak pada 3 meter sampai 4 meter ini tidak perlu kita substitusikan karena nilai V3-nya sudah ketemu, berarti ini nanti grafiknya kan konstan ya kalau seperti ini ya. Konstan 725 Newton. Kemudian untuk potongan 4 sama dengan masih sama dengan potongan hasilnya sama seperti potongan 3 yaitu V-nya sama dengan 725 konstan.
Kemudian untuk potongan 5 ini terletak pada 5 meter sampai 7 meter, kita dapatkan persamaan berupa persamaan linier, yaitu V5 sama dengan min 620 X plus 3065. Karena terletak pada 5 meter sampai 7 meter, maka X-nya kita substitusikan X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Kemudian kita peroleh nilai V5-nya. V5 pada saat X sama dengan 5 itu min 35 Newton, dan nilai V5 pada saat X sama dengan 7-nya itu min 1275 Newton. Kemudian untuk potongan 6 sama dengan kayak potongan 3 dan 4 sudah ketemu. Jadi hasilnya konstan V6-nya itu yaitu sama dengan min 850 Newton. Kemudian setelah kita menemukan menemukan gaya gesernya di setiap potongan, kita masukkan ke dalam diagram geser ini. Sehingga terbentuk gambar diagram geser ini. Tadi hasilnya untuk X sama dengan 0-nya tadi V1-nya min 3, 0 ya kalau 0. Kemudian untuk X sama dengan 1-nya kita peroleh 380 ini, 380. Kemudian untuk potongan 2 pada saat X sama dengan 1, gaya gesernya kita peroleh ini 1485 Newton. Kita masukkan sini berarti ya kan kencangnya lurusnya. Kemudian untuk X sama dengan 3-nya kita peroleh 725, sehingga kita masukkan sini lurusnya ini 725. Sehingga terus pada potongan berapa tadi? 3 sama potongan 4 ini kan konstan semua ya. Berarti ya hasilnya konstan ini. Potongan 3 sampai potongan 4. Berarti dari titik 3 sampai X sama dengan 5 itu nilainya konstan 725. Kemudian untuk potongan 5 di X sama dengan 5-nya kita menemukan nilai min 365. Terus kita masukkan ini lurus min 365. Grafiknya ini turun ya berarti seret. Kemudian untuk X sama dengan 7-nya kita menemukan hasil V5-nya min 1275. Min 1275 ini. Terus kemudian pada potongan 6 kita menemukan V6 dengan nilai konstan min 840. Berarti dari X sama dengan 7 sampai 9 nilainya itu min 840 konstan terus. Kalau linear perbedaannya kalau konstan kan garis lurus gini ya nilainya tetap. Kan tetapi kalau persamaan linear nanti hasilnya berupa garis miring seperti ini. Ya. Ini juga. Kemudian tadi kita juga sudah menemukan persamaan momen gaya di setiap potongannya. Untuk potongan 1, M1-nya persamaan M1-nya yaitu min 190 X kuadrat. Karena M1 ini karena potongan 1 terletak antara 0 meter sampai 1 meter, maka kita substitusikan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sehingga nanti kita temukan X sama dengan, kita dapatkan M1 pada saat X sama dengan 0 itu sama dengan 0 Newton meter. Pada saat M1 pada saat X sama dengan 1, kita temukan sebesar min 190 Newton meter. Kemudian untuk potongan 2, kita dapatkan M2, kita substitusikan, kan tadi kita peroleh M2
persamaan kuadrat M2 sama dengan min 120x kuadrat plus 1865x min 1865. Dan potongan 2 ini terletak di antara 1 meter sampai 3 meter. Maka kita substitusikan X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan nilainya min 190 Newton meter pada saat X sama dengan 1 dan nilai M2 pada saat X sama dengan 3 yaitu 2020 Newton meter. Pada saat potongan 3 kita memperoleh hasil persamaannya berupa persamaan linear yaitu 725 min 155. Sehingga kita dan pada potongan 3 ini terletak di antara 3 meter sampai 4 meter. Sehingga kita substitusikan X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Sehingga kita peroleh nilai M3-nya pada saat X sama dengan 3 yaitu 220 Newton meter. Dan pada saat X sama dengan 4, M3-nya 2745 Newton meter. Untuk potongan 4, kita peroleh persamaan M4 sama dengan 725, X min 635. Dan pada potongan M4 ini terletak antara 4 sampai 5 meter. Sehingga kita substitusikan X sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Sehingga nilai M4 pada saat X4 sama dengan 2265 Newton meter dan nilai M4 pada saat X sama dengan 5 yaitu 2990 Newton meter. Untuk potongan 5, kita peroleh persamaan kuadrat yaitu M5 sama dengan min 620X kuadrat plus 6785X min 15.435. Kemudian karena potongan 5-nya terletak antara 5 meter sampai 7 meter, maka kita substitusikan X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Sehingga kita peroleh nilai M5 pada saat X sama dengan 5 yaitu 2990 Newton meter dan nilai M5 pada saat X-nya 7 meter yaitu M5 sama dengan 1680 Newton meter. Untuk potongan 6, kita peroleh persamaan linear 840X min 840X tambah 7.560 karena pada potongan 6 ini terletak antara 7 meter sampai 9 meter ya. Kita substitusikan X sama dengan 7 dan X sama dengan 9. Sehingga nanti diperoleh nilai M6-nya sebesar 1680 Newton meter dan nilai M6-nya pada saat X sama dengan 9 yaitu 0 Newton meter. Kemudian nilai-nilai diagram yang sudah kita temukan tiap potongan tadi, kita masukkan ke gambar diagram momennya. Untuk nilai momen gayanya pada saat potongan 1 tadi pada saat X sama dengan 0, nilainya 0 ya. Ya ini 0. Kemudian pada saat X sama dengan 1 kita peroleh nilai min 190. Ini berupa garis lengkung karena pada persamaan yang kita persamaan momen gaya pada potongan 1 ini kita temukan berupa persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kan berarti nanti bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini ya. Karena ini persamaan kuadratnya berapa tadi? Min 190X kuadrat. Min 190X kuadrat berarti kan koefisien dari variabel yang kuadrat yaitu X kuadratnya tadi kan berarti apa tadi? Min 190. Kan min. Min 190 ini koefisiennya. Kalau min dan itu berupa dan variabelnya X, maka grafiknya kan berarti terbuka ke bawah gini ya. Berarti ini melengkungnya gini ke bawah seret. Ya. Kemudian pada potongan 2 tadi kita menemukan nilai M2 pada saat X1-nya min 190 dan pada saat X3-nya
2020 dan ingat ini persamaannya masih persamaan kuadrat dengan koefisiennya negatif, maka terbuka ke bawah. Berarti seperti ini nanti. Kalau diteruskan kan terbuka bawah kan seperti ini ya. Ini sudah benar. Kemudian untuk potongan 3 terletak antara 3 meter sampai 4 meter. Tadi kita peroleh nilai M3-nya pada saat mana ini? Pada saat X sama dengan 3 yaitu 2020 dan pada saat X sama dengan 4 2745 Newton meter. Kemudian kita masukkan tadi 2020 pada X sama dengan 3, kemudian 2745 pada saat X sama dengan 4. Kemudian karena ini persamaannya ini kan linear ya, persamaannya linear. Berarti nanti ini grafiknya berupa garis miring. Sret gitu. Bukan seperti tadi, tadi kan garis lengkung ini. Lanjut untuk potongan 4, kita menemukan nilai M4 pada saat X4 itu 2265 dan nilai M4 pada saat X sama dengan 5 2990 Newton meter. Kemudian kita masukkan pada saat X sama dengan 4, 2265 dan pada saat X 5, 2990 kita masukkan dan karena ini persamaannya linear, maka ini juga berupa garis lurus. Kemudian untuk potongan berapa berarti ini selanjutnya? Potongan 5, terletak 5 sampai 7 ya, benar, potongan 5. Untuk potongan 5, M5-nya pada saat X sama dengan 5 kita peroleh 2990 Newton meter dan pada saat X sama dengan 7 kita peroleh 1680 Newton meter. Sehingga kita masukkan pada saat 5 kan ini sudah 2990 dan pada saat X sama dengan 7 1680 dan kita lihat ini grafiknya berupa persamaan M5 ini berupa persamaan kuadrat dan koefisiennya negatif. Berarti nanti terbuka ke bawah seperti pada potongan 1 dan 2 tadi. Seperti ini. Berupa garis lengkung. Seret. Gini. Kemudian untuk potongan yang terakhir yaitu potongan 6. Kita peroleh nilai M6 pada saat X sama dengan 7 yaitu 1680 Newton meter dan pada saat X sama dengan 9 0 Newton meter. Kita masukkan di diagramnya momen ini untuk berapa tadi M6-nya pada saat X-nya sama dengan 7 1680 ya. Ya, kemudian untuk nilai momennya M6 pada saat X sama dengan 9 kita dapatkan 0. Karena ini persamaan linear maka berupa garis lurus. Ini sudah selesai. Untuk langkah terakhir kita cek dengan MD solidnya. Ini MD solidnya. Sebelumnya kita lihat soalnya terlebih dahulu pada slide 3 ya tadi. Ya ini soalnya kita perbesar dulu supaya jelas. Ya pada soal beam ya. Maka pada MD solid kita pilih determinate beam. Ya ini kita tahu bahwa ada dua tumpuan, maka kita pilih yang bentuknya ini. Kemudian untuk panjang beamnya 9 meter. Kemudian untuk tumpuannya 1 meter dari kiri sama 7 meter dari kiri. Enter. Kita dapatkan gambarnya seperti ini. Kemudian kita masukkan gaya-gayanya. Yang pertama ada gaya terdistribusi merata. Ini letaknya 0 sampai 3 ya, sampai 3 meter. Kemudian nilainya 380. Ini satuannya Newton per meter. Kita enter. Kemudian ada momen gaya CCW. Kita masukkan letaknya ini 4 meter dari kiri
Terus nilainya 480 Newton meter ya. Ini Newton meter. Kita enter. Sudah masuk. Kemudian beban terpusat 760. Koordinatnya 3 tambah 2, 5 meter. Nilainya 760. Satuannya Newton. Kita enter. Kemudian ada beban terdistribusi merata lagi. Letaknya dari 5 meter dari kiri sampai 7 meter dari kiri. Kemudian nilainya 620 Newton per meter. Satuannya sudah ya. Ini untuk yang terakhir ada gaya ke atas. Untuk letaknya 9 meter dari kiri. Kemudian nilainya 840 Newton. Kita enter. Ya, sudah sama ya, ini berarti sama soalnya. Sudah sama. Kalau sudah sama, kita cocokkan dengan diagram hasil kerjaan kita tadi. Ini ya, diagram gesernya dulu. Ini hasilnya seperti ini. Kita cocokkan untuk V pada potongan 1 kita peroleh pada saat X-nya sama dengan 0 kita peroleh 0 Newton. Habis itu pada saat X-nya sama dengan 1 kita peroleh min 380 Newton. Kemudian untuk potongan 2 V-nya kita dapatkan, V2-nya kita dapatkan 148,5 pada saat X sama dengan 1. Kemudian ini sama 1485. Kemudian pada saat X sama dengan 3 kita dapatkan 725. Ini kita dapatkan 725 juga. Setelah itu V-nya pada potongan berapa ini berarti 1, 2. Berarti pada potongan 3 sama 4 ini sama semua. Dia yaitu 725, 725, 725, terus ini min 35. Min 35, kemudian min 1275 ya sama, kemudian min 840 sama ya, berarti insya Allah sudah benar. Kemudian untuk diagram momennya pada saat diagram momennya M1 pada saat potongan 1 itu min 190, terus kemudian pada saat X sama dengan 3 2020, pada saat X sama dengan 4 2745, kemudian turun 2265, kemudian naik lagi 2990 sama ya, sama. Kemudian turun lagi 1680 ini sama, kemudian 0 sama ya. Insya Allah ini diagram kerjaan kita sudah benar. Saya rasa penjelasan untuk penyelesaian soal ini sudah cukup. Semoga membantu dan bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.